Tak ada kenikmatan yang lebih besar sesudah berislam bagi Ka'ab, kecuali kejujuran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Tabuk inilah perang terakhir yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertempuran melawan pasukan Romawi itu terjadi pada Rajab tahun 9 Hijriah, tepat pada musim panas. Perang ini merupakan perang yang berat karena cuaca yang kering, keadaan paceklik, serta lokasi peperangan yang jauh. Di antara rombongan umat muslim itu, tersebutlah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut serta dalam keberangkatannya menuju perang Tabuk. Sebelumnya, Ka'ab bin Malik dikenal di kalangan sahabat sebagai orang yang terpercaya, golongan orang-orang yang pertama masuk Islam dan selalu mengikuti perang bersama Nabi. Sayangnya, pada perang Tabuk ini, Ka'ab bin Malik ketinggalan rombongan sebab keterlambatannya dalam menyiapkan pembekalan. Saat Ka'ab masih bingung dalam persiapan menuju medan perang, ternyata Nabi dan sahabat lain sudah bergegas menuju medan peperangan. Ka'ab bin Malik pun gelisah karena keterlambatannya ini. Ia mengakui bahwa ketika ada umat Islam yang mangkir dari perang dan bukan disebabkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut adalah termasuk dosa yang besar. Dalam kegelisahannya itu, ketika keluar rumah, ia menemui bahwa yang masih berada di sekitar lingkungannya adalah orang-orang yang bermaksud mangkir dari peperangan. Konon disebut kaum yang munafik dan orang-orang yang lemah yang tidak mampu berperang. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam perang Tabuk itu. Ia menanyakan pada para sahabat. Hingga perang Tabuk berakhir, Ka'ab tak kunjung datang. Di Madinah, Ka'ab terus diliputi kesedihan. Ia sangat menyesal dan takut akan dimarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab pun pasrah. Satu hal yang diyakininya, yakni kejujurannya lah yang akan menyelamatkannya. Ia beranikan diri mendatangi Nabi, lantas berkata dengan jujur, "Sejujurnya Nabi, tidak ada yang menghalangi saya untuk mengikuti perang. Saya rela mendapat hukuman atas kesalahan yang telah saya perbuat, daripada saya mendapat murka Allah atas alasan-alasan yang saya perbuat. Lebih baik saya mendapat hukuman darimu, Nabi." Mendengar pengakuan yang tulus itu, Nabi menerimanya. Namun karena beliau tahu bahwa kesalahan yang diperbuat Ka'ab bin Malik adalah kesalahan yang besar, maka beliau memutuskan untuk menunggu jawaban dari Allah. Rupanya selain Ka'ab bin Malik, ada dua sahabat lainnya yang mengalami hal serupa dengan alasan yang sama dengan Ka'ab bin Malik. Beberapa hari kemudian, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya, itu sebagai bentuk hukuman. Tentu saja bagi mereka bertiga, hal itu terasa menyesakkan perasaan. Dalam riwayat, Ka'ab bin Malik berusaha bertingkah biasa, namun bagaimanapun ia merasakan tekanan yang berat saat diabaikan oleh sahabat-sahabat lainnya. Ia sempat berjumpa dengan sahabat, lantas bertanya, "Tidak tahukah engkau bahwa aku ini sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Sahabat itu menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui tentang hal itu." Ka'ab bin Malik semakin kesulitan. Kemudian pada hari ke-40, Nabi menambahkan bahwa Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang tidak ikut perang tersebut diminta untuk tidak mendekati istri-istri mereka. Tak terasa hukuman itu terjadi sampai 50 hari. Pada hari ke-50 itu, Ka'ab bin Malik melakukan salat sebelum fajar, lantas mengadukan masalahnya kepada Allah.
Ka'ab! Terdengar suara Nabi memanggil. Ka'ab bin Malik terkejut. Sungguh, ampunan Allah sudah tiba untuk kalian bertiga. Terang Rasulullah berseri-seri. Kemudian Rasulullah menyebutkan 3 ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat 117 sampai 119 yang menjelaskan tentang ampunan Allah untuk mereka bertiga.